Para peneliti 3D printing mempunyai cerita tersendiri mengenai penelitiannya. Mulai dari awal penelitian, proses pengembangan, sampai menjadi teknologi masa depan dalam revolusi industri 4.0. Perjalanan yang panjang dengan segala suka dukanya tidak melunturkan semangat untuk terus berkarya mengembangkan 3D printing dengan satu tujuan bersama, memajukan sektor manufaktur Indonesia. Semua hal mengenai 3D printing selalu berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu rangkaian waktu dalam 3 dimensi. Kenapa saya mengembangkan 3D printing? Tepatnya 2009, setelah selesai menempuh S3, saya mengamati kenapa Jepang menjadi negara maju. Di sana sepulang kampus, kadang saya melihat rumah-rumah kecil, workshop-workshop yang begitu ramai, yang begitu maju dengan mesin-mesin yang ada. Sehingga ketika Indonesia ingin menjadi negara maju, kita harus mulai dari rumah-rumah, khususnya mulai dari manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena kalau kita amati dari negara Jepang, selalu kenapa saya memilih Jepang? Karena itu adalah sangat istimewa bagi saya. Saat ini Jepang, khususnya industri elektronikanya, sudah mulai kalah dibandingkan dengan Korea dan Tiongkok. Kenapa? Karena elektronika itu cepat sekali untuk ditiru, cepat sekali untuk dikuasai. Saat ini komputer hampir ada di semua tangan. Komputer sudah menjadi alat yang semua orang mempunyainya. Sehingga wajar ketika elektronika, siapa yang mau belajar akan cepat menguasai. Beda dengan manufaktur. Ketika kita melihat Jepang, saat ini Jepang masih diakui dalam industri manufakturnya. Industri otomotifnya, Jepang masih menjadi pilihan utama di Indonesia. Kenapa? Karena manufaktur merupakan salah satu teknologi yang agak susah untuk dikuasai, tetapi susah juga untuk ditiru. Nah, jika Indonesia ingin maju, mari kita belajar dari Jepang. Kita kuatkan manufakturnya, kita kuasai teknologi yang berkelanjutan, khususnya manufaktur. Setelah pulang, saya berpikir harus mulai dari mana. Akhirnya saya berpikir, mulailah dari yang saya sukai.
Saya pun mulai 2010 mulai melakukan retrofit mesin-mesin yang ada di kampus, di mana kampus kami Universitas Gadjah Mada, khususnya Departemen Teknik Mesin dan Industri, ada beberapa mesin-mesin yang sudah tidak dipakai atau mungkin ketika awal sampai sekarang mungkin malah tidak pernah dipakai. Karena apa? Karena kontrolnya rusak atau tidak ada petunjuk. Saya meminta izin kepada ketua departemen, ketua lab, bagaimana bisa melakukan retrofit atau perbaikan mesin CNC tersebut. Alhamdulillah didanai dengan dana departemen, 1-2 mesin bisa kami lakukan retrofit. Belum puas dengan itu, akhirnya kami mencoba membuat mesin sendiri dengan konsep mini dan portable CNC. Sekitar tahun 2011-2012 dengan bantuan dana dari CK, alhamdulillah kami bisa mengembangkan mini portable CNC. Sampai saat ini pun mesin CNC tetap kami kembangkan dan tahun 2013 kami sudah ajukan dengan paten. Setelah 2014 dengan sedikit adanya teknologi yang mulai masuk ke Indonesia yaitu 3D printing, saya pun mulai mengamati. Wah, 3D printing hampir sama dengan CNC. .3D printing pun kami mulai kembangkan dengan pertama kali kami memberi mesin asli dari Amerika seharga 30 juta. Kemudian mesin yang kedua sekitar 40 juta. Kami coba oprek, kami lihat, perhatikan. Akhirnya mulai tahun 2014, 15, 16 kami mencoba membuat mesin sendiri. Akhirnya dengan bantuan alumni, dengan bantuan bimbingan mahasiswa S1, S2, 2016 kami pun mulai mengembangkan namanya C01 atau miniatur mesin CNC produksi UGM. Alhamdulillah 2016 terbentuklah Central Lab, startup pertama di 3D printing dengan moto kami adalah one stop for 3D printing, mulai dari menjual part, perbaikan, menjual mesin, jasa 3D printing, spare part, perbaikan, pelatihan, dan semuanya. Intinya kami ingin menjadi yang pertama, yang terbesar di 3D printing. Alhamdulillah perjalanan kami mulai dari CNC, 3D printing, mulai menunjukkan hasilnya ketika tahun 2018, ketika pemerintah sudah mulai menggaungkan industri 4.0. Saya percaya bahwa revolusi industri 4.0 ini akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru daripada jumlah lapangan kerja yang tadi disampaikan oleh McKinsey akan hilang. Artinya apa? Apakah revolusi industri 4.0 ini sebuah peluang besar? Jawaban saya, iya. Kalau kita mempersiapkan, kalau kita merencanakan, mempersiapkan, dan bisa mengantisipasi ini. Saya baca beberapa tulisan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian,
Hampir semua di dalamnya ada kata-kata industri 4.0 dan di dalamnya ada satu kata kunci yang sangat membahagiakan kami adalah 3D printing. Saat itulah kami mulai gencar mempromosikan, mulai gencar mengenalkan bahwa UGM sudah mulai dari 2014 mengembangkan 3D printing. Kenapa bukan CNC? Karena 3D printing lebih banyak tantangan. Jika di CNC kami lebih fokus pada konstruksi mekanik, sedangkan di 3D printing kami harus paham elektronik, programming, dan tentunya mekanik yang menjadi dasar 3D printing yang bagus. Selain itu, peluang 3D printing masih terbuka lebar. Meskipun sudah banyak produk-produk dari luar negeri sana, kami ingin membangun sebuah teknologi dalam negeri. Kami sebagai anak bangsa ingin produk dalam negeri, khususnya 3D printing, bisa merajai di Indonesia, bukan hanya sebagai pemakai. Dan momen inilah momen yang sangat tepat, di mana tim riset kami juga tidak ketinggalan jauh dan bisa kami katakan beberapa aspek kami leading dibandingkan yang di luar sana. Ya. Kenapa saya juga memilih 3D printing bukan CNC? Ya. Karena ketika CNC saya bawa ke rumah, ketika saya akan riset, di sana ada tatal, ada kotoran yang kadang ya mungkin membuat saya kurang nyaman di rumah. Beda dengan 3D printing, di mana mesinnya bersih, rapi, dan ringan. Itu mungkin salah satu juga kenapa saya lebih cinta 3D printing. Karena itu, 3D printing merupakan mesin yang cocok mungkin yang selama ini saya cari, di mana saya bisa mengembangkan riset saya bisa bereksperimen dengan mudah di rumah tanpa terkendala waktu dan tempat. Dengan belajar dari Jepang, kami mengembangkan namanya Home as Lab, atau kami singkat dengan nama HAL. Konsepnya sederhana, bagaimana rumah menjadi sumber inspirasi teknologi, bagaimana rumah menjadi sumber ilmu pengetahuan, di mana ketika orang ingin bereksperimen tidak tergantung tempat dan waktu. Kenapa? Karena kadang ide, gagasan, kreativitas muncul saat bangun tidur, saat sedang makan, saat sedang mandi, sehingga kita bisa langsung bereksperimen, berinovasi. Dan itulah yang menjadi lokomotif kami kenapa 3D printing sampai sekarang bisa terus berkembang. Lakukanlah apa yang kita cintai, atau cintailah apa yang kita lakukan. Ketika kita cinta, kita pun akan melakukannya dengan mudah, kita melakukannya dengan senang, sehingga rasa lelah, penat, dan sebagainya akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena 3D printing adalah ruh kami. 3D printing is my life. Saya berharap dari 3D printing kita kembangkan produk dalam negeri untuk Indonesia menuju pentas dunia.